Oke. Nah, oke, kita mulai ya, teman-teman. Jadi, kemarin malam saya sudah sempat ngasih, ini ya, saya sempat bagiin Google Form yang berisi, yang kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa taruh di Google Form tersebut. Nah, jadi mungkin malam hari ini kita akan mulai dari pertanyaan yang ada di Google Form tersebut ya. Terlebih dahulu, ini saya lihat sih saat ini udah ada cukup banyak, sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 pertanyaan, jadi mungkin kita bahas satu persatu dulu ya. Baru nanti mungkin kalau misalnya masih ada waktu, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar materi di platform ataupun ya mungkin ada pertanyaan lain berhubungan dengan, ya mungkin ada pertanyaan lain, silakan ditanyakan ya teman-teman. Tapi kita akan mulai dulu dari ini, ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya share aja kali ya, ini bisa nggak ya? Sebentar ya. Saya taruh di... Oke. Saya share screen ya, teman-teman. Oke. Udah kelihatan belum ya? Aman, Mas. Oke, Kelihatan, Mas. siap. Oke, jadi mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama nih dari Mas Sony Darmadi. Di sini ada Mas Sony nggak ya? Oh, sepertinya belum ada. Oke, ya. Jadi mungkin jadi langsung aja ya. Pertanyaannya adalah membuat program dalam bahasa Python, seperti dalam penulisan bahasa Inggris terdapat grammar. Nah, kalau di program itu apa ya? Soalnya selalu bingung kapan menggunakan titik, koma, ataupun tanda kurung. Terutama kalau menggabungkan 2 atau lebih fungsi dalam satu line. Nah, ini mungkin lebih ke arah ini ya, mungkin kalau saya mengartikan pertanyaan lebih ke arah sintaks dari Python itu sendiri ya, kayak gimana. Nah, sebenarnya saya pengen konfirmasi lagi ke Mas Sony mengenai ini, cuma mungkin akan kita bahas langsung aja ya, teman-teman. Oke, mungkin saya share juga, saya buat satu file Jupyter Notebook dulu deh. Oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk, oke, mungkin saya jujur belum cek lagi, yang belum cek semua modul sprint pertama yang Python dasar. Tapi saya rasa seharusnya kalau untuk sintaks, kemudian cara penulisan, overall mungkin sudah dibahas ya, di-cover di bab modul atau sprint pertama kita. Jadi yang pertama mungkin, ya kalau misalnya kita mau menuliskan string, tentunya kita memberikan tanda kutip 1 atau misalnya tanda kutip 2 seperti ini. Jadi misalnya kita mau menuliskan sebuah string seperti ini, saya bisa juga dengan tanda kutip 2 ya, seperti ini saya. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat ya list, kita menggunakan kurung siku seperti ini. Atau kalau misalnya kita mau membuat dictionary, nah dictionary kita pertama-tama ya membuat kurung siku, kemudian kita membuat pasangan key values ya. Jadi kita berikan key misalnya nama, kemudian isi dari keys-nya atau values-nya apa. Misalnya David. Dan kalau misalnya dictionary, untuk keys-nya sendiri bisa berupa string ataupun ya lazimnya biasanya berupa string, tapi untuk values jenis data atau data type dari values ya itu bisa bermacam-macam, bisa integer, bisa list,
bisa dictionary juga, atau bisa apa istilahnya, bisa tuple atau bisa ya itu ya. Jadi bisa bermacam-macam. Jadi contohnya misalnya umur, kita buat dictionary dengan key umur dan kemudian umurnya adalah 24 misalnya. Nah, ini jadi itu untuk misalnya itu mungkin sintaks untuk penulisan ya tipe-tipe data yang dasar ya, seperti string, kemudian ya kalau integer bisa langsung kita integer atau float ya, bisa langsung kita ketikkan angkanya saja, misalnya 25,0 seperti ini. Apa lagi? Oke, kemudian kalau misalnya untuk sintaks lain, ya mungkin masuk ke misalnya kita masuk ke pengulangan ya, contohnya pengulangan ataupun kondisional, pengkondisian ya, mungkin bahasanya. Kalau pengulangan kan kita bisa menggunakan for loop ataupun bisa menggunakan while ya. Dan sintaks dan sintaksnya adalah setelah kita mengetikkan, misalnya kita mau mengetikkan for loop ya. Misalnya kita mau mengetikkan for in range 5 gitu. Artinya kita mau melakukan looping dari looping angka dari 0 sampai 4 ya. Karena kan range, kalau range itu mungkin saya ketikkan aja. Oke, nggak bisa. Kalau range itu berarti kita melakukan looping mulai dari default-nya adalah mulai dari angka 0 sampai dengan yang di dalam 5 dikurangin 1 ya, berarti sampai 4. Mungkin kalau lebih jelasnya saya praktekkan saja. Nah, ini kan ya, kalau for kita mau melakukan looping menggunakan range, dia akan dimulai dari angka 0, kemudian default-nya adalah dia bertambah 1 ya. 0, kemudian tambah 1, jadi 1, kemudian tambah 1 jadi 2, dan seterusnya sampai ini ya, angka di dalam fungsi range kita dikurangin 1. Dan untuk setiap loop ataupun kondisional ya, misalnya kita menggunakan if gitu, itu harus selalu diikutin oleh tanda titik 2 gitu. Kayaknya mungkin teman-teman di sini karena belum terbiasa, jadi mungkin ada yang ketinggalan tanda titik 2-nya, dan juga setelah kita tanda titik 2 itu harus ada yang namanya indent ya, jadi dia agak menjorok ke dalam. Nah, itu mungkin sintaks untuk looping. Kemudian untuk function, kalau untuk function kita bisa ketikkan def, kemudian kita ketikkan nama functionnya, misalnya penjumlahan gitu ya. Kemudian di dalam kurung. Nah, kalau untuk function di dalam Python, function itu selalu diikuti oleh tanda kurung ya. Tanda kurung di sini fungsinya adalah, misalnya kita mau, kan function itu atau fungsi biasanya ada inputnya ya. Ya lazimnya ada inputnya. Nah, di dalam tanda kurung ini kita berikan parameter atau input yang kita inginkan gitu. Misalnya penjumlahan 2 angka ya. Angka A kita berikan nama, kita simpan ke dalam variabel A, kemudian B, dan kemudian ada return. Nah, kalau untuk fungsi sama sintaksnya, setelah kita mengetikkan def di baris pertama, kemudian nama fungsinya, kemudian tanda kurung sini, kita berikan tanda titik 2 juga, sama seperti di loop maupun di condition ya, kalau if else gitu ya. Oke, sorry. Nah, dan jika kita ingin menampilkan hasil dari fungsi kita, ya, kita bisa gunakan return untuk menyimpan hasil dari fungsi yang kita jalankan. Jadi misalnya kita mau penjumlahan kita itu adalah penjumlahan antara input A dan B ya. Jadi misalnya kita simpan ke dalam variabel C, A tambah B, kemudian kita return C. Seperti ini.
Nah, dan kalau untuk function, kembali karena tadi kan seperti saya bilang, kalau untuk function itu diikuti dengan tanda kurung karena dia untuk menerima input yang diinginkan ya, gitu. Dan tiap function berbeda-beda. Ada function yang tidak ada inputnya. Contoh misalnya apa ya function yang tidak ada input? Bisa tidak ada input maksudnya. Oke, misalnya kita mau membuat sebuah list kosong ya. Ini agak sedikit lompat. List kosong. Kita bisa gunakan ini ya. Sorry. Kita bisa gunakan tanda kurung siku kosong seperti ini, atau bisa juga kita gunakan list seperti ini. Nah, ini perintah list kemudian diikuti dengan tanda kurung, itu sebenarnya adalah function bawaan dari Python. Dan dia bisa menerima input atau parameter kosong gitu ya, maksudnya tidak ada inputnya gitu. Jadi kalau untuk kasus ini yang di bagian yang saya blok ini, fungsi penjumlahan memerlukan 2 buah input ya, karena dia ada A kemudian koma B. Maka kalau kita menuliskan function, kalau kita memanggil function tersebut, misalnya kita mau memanggil function tersebut di sini. Kita langsung ini kita simpan ya ke dalam variabel. Sorry, Mas David, motong. Ya, silakan Mas. Itu yang tadi list underscore kosong list itu masih belum ngerti maksudnya gimana? Itu list juga atau gimana itu? Fungsi list apa gimana ya? Mungkin ada contoh kali ya? Ya, ini kalau list kosong ini adalah oke, kalau misalnya kita mau membuat list, biasanya kan kita ada 2 cara gitu. Yang pertama kita bisa membuat ini ya, menuliskan sintaks seperti ini kurung siku. Oke, kalau kita mau membuat sebuah list yang kosong yang tidak ada isinya, kita bisa melakukan seperti ini ya, yang tanda kurung siku ini dan tidak ada isinya. Atau kita Sorry, bisa itu yang maksud saya tuh yang tulisan list itu yang LIST. ya, saya mau lanjut ke situ, Mas. Halo, sorry. Iya, iya, iya. Oh, oke. Ya. Jadi kalau untuk LIST ini, jadi ini adalah sebuah fungsi apa ya? Fungsi bawaan dari Python. Jadi kita bisa membuat sebuah list menggunakan fungsi list ini, gitu. Contohnya misalnya dalam kasus ini 1, 2, 3. Nah, ups. Oke. Ya. Nah, seperti ini. Jadi saya tadi sebenarnya cuma mau mencontohkan kalau fungsi itu ada beberapa fungsi yang bisa tidak memerlukan input sama sekali. Jadi di dalam tanda kurungnya itu tidak ada inputnya sama sekali gitu. Itu sih yang tadi saya mau highlight sebenarnya. Tapi kalau misalnya fungsi list ini sendiri, fungsinya adalah untuk membuat sebuah list ya. Sama aja kayak kita misalnya menuliskan 1, 2, 3 gitu. Mungkin list 01 misalnya. Saya tuliskan begini, ini list 02. Kalau kita tuliskan seperti ini sebenarnya sama saja sih hasilnya, Mas. Sorry. Gitu. Sebenarnya tadi yang ya itu lagi yang mau saya highlight sebenarnya kalau untuk fungsi dari segi penulisan sintaks terkadang kita tidak perlu menambahkan input, jadi langsung saja di dalam kurungnya itu kosong gitu sih. Kira-kira menjawab nggak ya, Mas? Iya, iya. Terima kasih. Oke, thank you, Mas. Ya, sorry. Ini tadi sampai di oke.
mungkin untuk fungsi, ya, tadi sampai di fungsi ya. Jadi kalau misalnya untuk penulisan fungsi, misalnya kita mau melakukan penjumlahan 2 angka, dan kita simpan ke variabel sums. Jadi kita panggil fungsi penjumlahannya, kemudian kita berikan input 2 buah angka ya, misalnya 2 dan 3. Kemudian kalau misalnya kita jalankan, dan kita tampilkan hasilnya, misalnya kita pakai print sums, maka hasilnya adalah 5. Gitu. Ya, ini mungkin untuk beberapa sintaks atau beberapa ya, cara penulisan dari, atau cara misalnya grammar ya dari Python itu sendiri. Seperti itu. Mas David, Yes, Mas. Mas sorry bisa dijelasin sedikit Mas untuk yang while itu gimana ya Mas? While ya. Sebelumnya belum, kalau while belum dipelajarin ya? Iya saya belum pernah dapat sih Mas kayaknya. Oh, oke. Oke, boleh. Jadi kalau while itu, kalau misalnya for, oke, mungkin dari for dulu ya. Kalau misalnya for, kita kan sudah, kita di awal memberikan kayak batasannya ya. Misalnya for i in range 5 gitu. Batasan di sini adalah kita, jadi kalau kita terjemahkan misalnya kita mau melakukan sesuatu secara berulang, looping, sebenarnya sebanyak 5 kali ya gitu. In range 5 gitu. Ini mungkin kalau di bahasa ya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biasa. Kalau while, jadi batasannya adalah while misalnya kita mau melakukan looping berulang dengan bisa dibilang sebuah syarat tertentu. Syarat di sini misalnya, atau kondisi tertentu ya. Misalnya kita mau, ini deh. Misalnya kita berikan satu variabel i dengan nilai 10 gitu. Nah, kalau while kita bisa lakukan begini, while i less than, sorry, ini mungkin dari, i-nya dari 0 ya, mungkin. While i less than 10, kita print i. Nah, ini mungkin saya tuliskan dulu ya. Dan i plus sama dengan 1. Sama dengan plus 1. Oke. Ini jadi seperti saya salah sintaksnya. Sebentar, ini kok error. Kayaknya plusnya kebalik ya Mas ya? Plusnya kebalik ya? Oke, ya. Benar. Thank you, Mas. Ya, jadi kalau Mas. untuk while, sebenarnya mirip seperti for loop ya. Kita melakukan pengulangan, tapi dengan kondisi atau syarat tertentu ya. Jadi misalnya kita mau melakukan sesuatu di dalam fungsi while kita. Misalnya kita mau print i ini, variabel i ini, selama i-nya di bawah 10. Nah, jadi kalau misalnya seperti tadi ya, tadi saya ada error tuh. Saya ke i-nya kebalik, jadi sebenarnya fungsi ini, pengulangan ini, while loop ini, setelah jadi pertama dia akan mengevaluasi nilai i pertama ya. I pertama kan adalah 0. Gitu. Kemudian saat i pertama adalah 0, kita akan lakukan print i. Makanya dia mencetak nilai 0 di sini ya, di output-nya.
kemudian di bagian bawahnya, ini sebenarnya adalah, ini sama dengan, cara penulisan ini sama dengan I sama dengan I plus 1 ya. Artinya kita menambahkan 1 ke dalam nilai I kita. Jadi setelah kita melakukan atau mencetak nilai 0, nilai I kita akan terupdate gitu ya, menjadi I plus 1 atau 0/1. Nah, kemudian kita balik lagi ke atas. Nah, nilai I-nya kan sudah menjadi 1 ya, dievaluasi lagi menjadi 1, kemudian akan di-print nilai 1 di sini, di hasil dari while loop kita. Nah, kemudian akan ulang lagi tuh, I-nya akan bertambah 1 lagi, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian berulang, sampai satu saat di mana I-nya adalah 10 ya. Nah, saat I-nya sama dengan 10, loop ini atau while loop ini akan berhenti. Karena kita sudah mendefinisikan bahwa kita mau while loop-nya berjalan sampai nilai I kita itu di bawah 10 aja gitu, alias sampai 9 saja. Gitu. Oke. Mas, mau nanya itu kalau misalkan print I-nya di bawah setelah yang I plus sama dengan 1, gimana dia, Mas? Oke, berarti nanti harusnya dari 1 sampai 9. Sorry, 1 sampai 10. Oke. Ya, karena kan dia, kalau Python kan, dia melakukan fungsinya per baris gitu ya. Maksudnya evaluasi atau eksekusinya per baris. Jadi dari while, kemudian kita evaluasi nih nilai I, kita tambahkan 1 dulu. Oh, oke, berarti I-nya kita update dulu. Menjadi 1, baru kemudian kita print. Kayak gitu. Oke. Kalau yang kayak gini nggak bisa pakai for ya, Mas ya? Pakai for bisa juga sebenarnya. Jadi ekivalennya bisa kayak gini, for I in range. Karena kan kalau misalnya kita lihat output-nya, sebenarnya kita melakukan looping mencetak angka dari 1 sampai 10 kan ya. Iya. Jadi kita bisa lakukan for I in range. Nah, kalau range, kalau nggak salah minggu lalu Mas Joko sempat menjelaskan mengenai range ya. Jadi kalau range itu sintaksnya adalah angka pertama atau ya angka kita mulai dari mana. Misalnya kita mau mulai dari angka 1, kemudian angka akhirnya ditambah 1. Angka akhir maksudnya nilai akhir yang mau kita cetak atau evaluasi itu berapa. Karena kita mau evaluasi angka 10, jadi kita tambahkan 1 jadi 11 gitu. Kemudian kita print I. Hasilnya sama saja. Gitu. Oke. Ya, Makasih, Mas. Oke, sama-sama, Mas. Oops. Ada yang di lobby ya. Oke. Ya, itu mungkin untuk sintaks dan juga cara penulisan fungsi, kemudian tipe-tipe data, dan ada while loop juga dan for loop juga ya. Kira-kira ada pertanyaan kah teman-teman sejauh ini? Oke, kalau belum ada, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Mario. Mas David, sorry. Yes. Kayaknya ada yang di lobby tadi. Ini Yang di lobby ya. Kayaknya udah masuk semua, Mas. Saya cek. Ya, oke. Soalnya Mas Yose chat ada yang di lobby kayaknya. Oh iya. Oke, tadi sudah saya masukkan ke lobby. Sorry, udah masukkan ke dalam meeting sih. Oke, thank you. Sip, thank you, Mas. Oke, mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Mau tanya apakah ada perbedaan menggunakan sintaks to numeric sama S-type? Nah, oke. Ya,
Jadi kalau untuk sintaks to numeric sama S-type, ini saya ada, ini cukup bagus sih penjelasannya. Nah, jadi kalau untuk, oke, jadi fungsi dari, pertama-tama fungsi dari to numeric dan S-type itu dua-duanya untuk mengubah tipe data ya. Tipe data dari sebuah kolom, pandas kolom atau pandas series ya misalnya. Jadi kalau di sini to numeric itu convert non-numeric types to numeric types. Jadi kita bisa mengubah dari string menjadi numeric, integer atau float. Tapi setahu saya defaultnya integer sih. Kemudian kalau S-type, dia mengubah hampir semua tipe data menjadi tipe data lain. Jadi kita bisa mengubah dari string menjadi integer, ataupun dari integer menjadi string juga bisa, atau mungkin ke tipe data lainnya yang kita inginkan. Gitu. Perbedaannya, secara umum fungsinya sama ya. Jadi mungkin kita bisa coba, oke, ini mungkin saya sedikit copy dari sini ya. Ups. Saya copy dari sini untuk membuat contoh dari data frame kita. Ups, oh oke, belum import pandas. Import pandas. Ini. Nah, kalau kita lihat df head. Nah, jadi saat ini kita memiliki sebuah data frame seperti ini ya. Ada kolom date yang berisi tipe data tanggal, kemudian ada kolom items, ya berisi item, kemudian customer, amount, cost, dan kategori gitu. Nah, misalnya kalau dari sesuai contoh yang di sini, Nah, misalnya kita mau mengubah tipe data, kita mungkin cek dulu ya tipe datanya ya. Jadi dev info. Nah, ini kan tipe datanya semuanya adalah objek ya, atau string gitu. Kenapa? Padahal ini campur-campur ya, cuma karena kita, ini kalau misalnya kita lihat amount list, tipe data amount, dia sebenarnya macam-macam ya, ada integer, ada yang string juga. Cuma karena kita masukkan dia ke dalam pandas data frame, dia otomatis disesuaikan. Jadi otomatis dijadikan string semuanya gitu. Nah, misalnya kita mau mengubah yang amount, tipe data amount ini, tadinya kan objek ya atau string ya, kolom amount, kita misalnya mengubah menjadi menjadi string, menjadi integer, kita bisa langsung gunakan fungsi PD to numeric ya. PD to numeric, kemudian kita pilih kolomnya. Atau pandas seriesnya. Jadi df, kemudian nama kolom yang kita inginkan, misalnya kolom amount. Nah, kalau kita lihat, nanti di data type-nya akan berubah menjadi integer. Gitu. Ini to numeric. Kita juga bisa lakukan menggunakan S-type ya. Jadi bedanya adalah mungkin di sintaksnya. Kalau misalnya PD to numeric itu kita tuliskan di awal, kalau S-type kita tuliskan di akhir dari kolom yang atau pandas series yang kita inginkan gitu. Misalnya df.amount, kemudian S-type, kemudian kita definisikan kita mau mengubah kolom ini ke tipe data apa. Misalnya kita mau mengubah ke tipe data integer, jadi kita tinggal tuliskan int seperti ini. Nah, ini hasilnya sama saja ya. Nah, mungkin ini agak sedikit berbeda, integer 32 sama integer 64.
bedanya adalah ini kalau nggak salah dia 64 bit sama ini 32 bit ya. Tapi tipe datanya sama-sama integer sebenarnya. Gitu. Atau mungkin kita bisa ubah juga. Nah, kalau untuk S-type bisa lebih fleksibel, misalnya kita mengubah ke tipe data float ya. Jadi nanti kalau kita ubah ke tipe data float, dia akan ada angka di belakang koma ya, ada desimalnya. Kayak gini. Tuh. Jadi kalau untuk S-type dan PD to numeric, sebenarnya kalau dari dasarnya sama ya, mengubah tipe data. Cuma kalau untuk to numeric, dia mengubah dari tipe data lain ke numerik atau angka saja ya, ke integer gitu misalnya. Kalau S-type kita bisa rubah dari angka ke string atau dari string ke angka. Nah, contoh misalnya saya mau mengubah dari kalau pakai S-type, kalau mana lagi nih, kategori misalnya. Nah, ini kan, oke, kalau kategori, sorry. Misalnya kita mau mengubah kolom kategori ya menjadi integer gitu misalnya. Coba kita gunakan PD to numeric, kemudian df kategori. Nah, ini akan ada error karena PD to numeric dia akan melihat tipe data, value dari tiap baris ya di dalam kolom kategori, dan ternyata ada ini nih, ada XZ, ada PT, ada LM, yang kita kan nggak bisa ngubah itu ke angka ya, karena ya ini cuma string aja gitu. Nah, kalau misalnya PD to numeric, kita bisa tambahkan parameter tambahan gitu, yaitu errors. Misalnya errors ignore. Ini artinya apa? Artinya kita akan, jadi kalau misalnya ada tipe data di dalam kolom tersebut yang tidak bisa dirubah menjadi angka, atau value-nya tidak bisa dirubah menjadi angka, seperti baris ini tadi ya, baris pertama tadi, dia akan diabaikan gitu. Jadi yang akan menjadi angka cuma yang baris ini, baris kedua dan ketiga ya, angka 1 dan 3. Gitu. Tapi ini juga tidak semuanya ya menjadi angka, jadi tipe data kolomnya tetap menjadi objek gitu. Seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit tambahan kalau misalnya untuk PD to numeric, kita bisa kita bisa ignore error, atau kita bisa kayak abaikan. Misalnya kalau ada error, kita bisa abaikan gitu. Nah, biasanya kalau misalnya mau pakai yang mana, itu sebenarnya sama saja sih. Kalau saya biasanya juga kadang pakai to numeric, tapi lebih sering biasanya pakai S-type. Seperti itu. Untuk mengubah tipe data dari satu kolom pandas data frame ya. Semoga menjawab pertanyaannya, atau ada pertanyaan kah teman-teman, atau ada yang kurang jelas? Mas David, itu yang bit tadi 32 sama 64 apa ada pengaruh, ada ke pemakaian atau gimana ya? Atau nggak ada pengaruhnya sama sekali? Oke, setahu saya pengaruhnya itu lebih kayak ke penyimpanan datanya ya, Mas. Coba saya cek lagi. Ya, oke. Jadi kalau misalnya, ini lebih kayak penyimpanan data ya. Jadi misalnya integer 32 itu dia tipe datanya size-nya 4 bytes ya.
dan integer 64 itu size-nya 8 bytes. Jadi kalau misalnya kita tipe data integer 32, kita bisa angkanya itu bisa sampai panjangnya yang 4 byte ya. Jadi berapa digit tuh kalau nggak salah saya lupa. Tapi kalau kita menggunakan angka tipe data integer 64, angkanya bisa lebih panjang lagi gitu. Perbedaan utamanya di situ sih. Tapi kalau misalnya angkanya kayak cuma kecil gitu ya, misalnya 1, 2, 3, sama aja sih, nggak ada masalah gitu sih. Ini kalau misalnya kita berbicara angkanya yang kayak orde triliunan gitu ya, atau mungkin ya ratusan triliun, mungkin kalau pakai integer 32 dia bakal error karena nggak cukup gitu byte-nya, atau penyimpanan data angkanya gitu. Dia ada limitnya gitu sih, seingat saya. Gitu. Apakah menjawab, Mas? Oke, makasih. Oke, thank you, thank you. Mas David tolong tanya. Ya, Mas, silakan. Halo. Sepertinya di mute, Mas. Mas mau tanya kalau yang pakai S-type untuk kategori itu nanti juga akan error atau gimana? Oke, mungkin kita coba aja ya. Jadi kalau misalnya kita pakai df kategori S-type untuk kategori, misalnya kita mau mengubah menjadi integer ya. Ya, dia akan error juga sama ya, karena memang ada value yang tidak bisa diubah menjadi integer gitu. Jadi sebenarnya akan error juga, cuma sebenarnya sama seperti to numeric, kita bisa memberikan ini juga ya, kayak parameter tambahan. Misalnya kita mau ignore aja errornya. Ups, ada 2 koma. Nah, seperti ini. Jadi makanya kalau misalnya mau pakai to numeric ataupun S-type sama saja sebenarnya. Keduanya fungsinya untuk merubah tipe data gitu. Gitu ya, Mas. Oke. Iya, makasih Mas. Mas David, Yes, Mas, silakan. Mas mau nanya itu kalau bedanya ignore sama coerce itu gimana ya, Mas? Oh, oke. Kalau misalnya coerce itu nah, jadi misalnya ini ignore ya. Kita coba untuk coerce ya. Jadi errors itu kita bisa gunakan ignore atau bisa gunakan coerce. Sorry. Oh, kalau S-type sepertinya nggak bisa ya. Di to numeric ya. Kalau coerce. Nah, yang tidak bisa kita rubah datanya akan menjadi none atau null ya. Jadi missing values gitu. Dan tapi tipe data kolomnya akan berubah otomatis gitu. Kalau di atas saya pindahkan ke bawah ya. Sorry, biar lebih kelihatan. Kalau di atas ini kan dia ada error, kita ignore. Jadi yang tidak bisa dirubah akan tetap menjadi string ya, xzptlm, dan tipe datanya akan tetap menjadi objek atau string ya, tipe data kolom ini. Tapi kalau kita menggunakan coerce, dia kalau misalnya ada yang tidak bisa dirubah, dia akan menjadi missing values atau none. Gitu sih, Mas, perbedaannya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke, thank you. Kalau untuk perbedaan to numeric dan S-type ini, adakah pertanyaan lain, teman-teman? Mas David itu nggak bisa jadi integer ya, itu paling jadi float gitu ya. Kalau defaultnya akan menjadi float, cuma kalau misalnya seperti yang di atas ini,
dia akan menjadi integer ya. Jadi dari Python-nya sendiri dia akan membaca secara apa ya? Dia akan menyesuaikan sih Mas. Gitu. Kalau misalnya kita menggunakan error course biasanya akan menjadi float. Tapi kalau misalnya tidak biasanya akan menjadi integer sih. Gitu. Jadi kayak ada penyesuaian gitu. Karena mungkin karena kalau misalnya missing value itu sebenarnya itu adalah tipe data float sih, gitu. Jadi anggapnya sebagai float, makanya dia akan dirubah menjadi float, gitu Mas. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau misalnya belum ada lagi, kita lanjut mungkin ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Ica. Di sini ada Kak Ica nggak ya? Yang memberikan pertanyaan ini? Oke, kayaknya nggak ada. Ya, jadi pertanyaannya adalah untuk menampilkan hasil analisis kita sendiri itu seperti apa ya? Apa kita susun sendiri lagi sesuai dengan yang diminta atau ada cara khusus dari notebook kita ke data yang diinginkan klien? Oke, ini mungkin pertanyaannya agak general dan sebenarnya saya pengen konfirmasi juga sih ke Kak Ica yang memberikan pertanyaan. Cuma kalau mungkin maksudnya adalah kalau misalnya kita sudah melakukan eksplorasi data, kemudian pre-processing, dan kita mau menyajikan hasil analisis kita itu macam-macam sih, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya hasil analisis kita dibutuhkan dalam bentuk grafik, ya kita bisa membuat grafik ya, atau table, atau chart dari data yang sudah kita olah gitu. Tergantung ke kebutuhan dari stakeholder atau klien kita ya, atau mungkin ya bos atau atasan kita. Kayak gitu. Kalau untuk cara khusus dari notebook ke kita, apakah ada cara khusus? Biasanya sih kalau dari pengalaman saya sendiri, sih notebook biasanya untuk eksplorasi saja ya. Jadi kita nggak menyajikan data yang kita olah itu dalam bentuk notebook. Jadi kita bisa nyajikan dalam bentuk, yaitu misalnya kita simpan dalam bentuk Excel file misalnya, dalam bentuk CSV, atau dalam bentuk grafik yang kita masukkan ke slide, gitu sih. Dan kalau misalnya kita bisa juga, saya kebanyakan membuat ini ya, yang namanya Python script. Python script itu gimana? Jadi bentuknya kayak, saya pindahkan dulu. Nah, ini bentuknya kayak, ini contoh Python script ya. Jadi kalau misalnya notebook kan dia ada kayak yang namanya cell gini ya. Jadi kita bisa berikan baris-baris kode, kemudian kita jalankan satu sel, masing-masing sel gitu ya. Nah, kalau misalnya Python script, dia itu dalam satu file, dia akan jalankan semua perintah-perintah yang ada atau kode-kode yang ada di dalam file ini sekaligus gitu. Nggak satu-satu kayak ini kan satu-satu ya, saya jalankan di sini, kemudian saya jalankan di sini. Nah, kalau Python file ya, dia kita panggil, kemudian kita nanti filenya akan dijalankan atau kode-kodenya akan di-running secara sekaligus gitu. Nah, biasanya sih kalau saya dalam pekerjaan sendiri, saya banyak menggunakan ya Python file ini. Jadi kayak nanti misalnya outputnya adalah sebuah file Excel atau file CSV. Nah, itu nanti jadi tinggal running satu file ini akan terbentuk file CSV yang nanti bisa dipresentasikan ke ke klien atau ke bos kita atau ke stakeholder gitu. Itu sih ya mungkin sekilas. Sayang sekali kalau karena Kak Ica nggak ada, jadi sebenarnya saya pengen tahu lebih dalam sih ini apakah maksud pertanyaannya seperti itu atau ada lagi yang lain. Tapi ya itu, mungkin sedikit sharing dari saya. Kira-kira ada pertanyaan kah dari teman-teman soal ini?
Oke, kalau nggak ada, mungkin kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini Mas Jeffrey sepertinya ada di sini ya, Mas Jeffrey. Ya, ada. Halo Mas. Nah, ini boleh tahu Mas, ini yang pertanyaan tugas nomor 4 yang mengubah durasi lagu dari string ke integer. Nah, ini apakah ada kesulitan tersendiri atau gimana ya, Mas? Iya, saya nggak nemu untuk jadi perintahnya itu udah ada fungsi def get hours and minutes, parameternya time string udah ada semua. Perintahnya adalah untuk mengatur durasi lagu itu diperintahkan untuk mengkonversi ke integer. Jadi si time stringnya itu dalam bentuk string 12.235. Nah, dia minta untuk dikonversi ke integer gitu. Tapi saya coba masukin ke fungsinya itu belum nemu gitu, error melulu. Oke, sorry, mungkin boleh di-share linknya nggak ya, Mas, ke pertanyaan ini? Soalnya saya juga kayaknya kok nggak nemu soalnya gitu. Apakah ada sekarang link ke platformnya? Saya di chat kali ya. Boleh. Silakan. Ups. Oke, mungkin saya langsung coba buka di sini ya. Ups, Oh, oke. Kenapa saya tidak bisa buka? Nah, oke. Ini, oke. Ini di bagian, lab fungsi. Alright, oke. Yang nomor 4-nya, Mas David. Nomor 4 ya, untuk mengatur durasi Ya. lagu. Oke. Sebentar. Saya mau lihat dulu. Mohon menunggu ya, teman-teman. Sorry. Itu Mas David, saya ada di chat, masukin apa soalnya tuh seperti itu. Oh, oke. Oke. Soalnya seperti ini ya. Itu yang terakhir yang dot integer itu salah itu. dot integer. Oke. Thank you, Mas. Thank you. Saya coba copy ke, mohon maaf. Malah kebuka Mozilla. Saya tadi mau buka ini. Nah, ini ya tadi soalnya ya, Mas? Iya, itu tapi integernya itu nggak ada, itu salah itu. Oke. Ya. Oke. Oke, jadi kan kita ada fungsi get hours and minutes ya. Nah, ini mohon maaf ya, karena jujur saya karena baru join dengan praktikum juga, jadi belum sempat ngelihat semuanya. Jadi saya belum familiar dengan soal yang ini. Oke, di ini get hours and minutes, time string, kemudian kita split, oke. Dan time list, oke. Hour adalah 0, dan M adalah oke. Kalau misalnya kita print, oke. Dan pertanyaannya adalah kita diminta untuk, kalau soal nomor 4, kita akan menjalankan operasi matematika, perluas fungsi Anda dengan mengonversi string ke integer. Oke, got it. Nah, kalau ini mungkin kita kan diminta untuk mengubah stringnya menjadi integer ya, Mas. Jadi kita bisa lakukan sebenarnya mungkin di dalam fungsinya sendiri. Gitu. Jadi ini kan H ini hour-nya ya. Jadi kita bisa langsung seperti ini mungkin. Integer time list indeks ke 0, kemudian integer time list indeks ke 1 untuk menitnya. Jadi kalau kita print, gitu. Saya pikir integernya di time list-nya itu. Di time list sama dengan itu.
di time list sama dengan ini ya. Oke. Ya. Karena ini kan nah kalau kita lihat time list ini kan kita split time string ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan split dari sebuah string, contoh misalnya, oke ini ada time string ya. Time string kan seperti ini. Kalau kita lakukan split kayak di baris pertama ini, dia itu hasilnya adalah list gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan operasi mengubah tipe data ya. Kayak gini itu nggak bisa karena dia tipe datanya adalah list. Gitu sih Mas. Jadi kita melakukan mengubah datanya di tiap baris ini ya, H dan M ini gitu. Oke, Mas David. Terima kasih. Oke, thank you Mas Jeffrey pertanyaannya. Kalau teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan juga yang berhubungan dengan soal ini atau ada yang kurang jelas misalnya mengenai mengubah tipe data dari string menjadi integer gitu? Oke, kalau misalnya belum ada, mungkin kita lanjut ya ke oke, ini berikutnya adalah pertanyaan dari Kak Yose ya. Yaitu pra-pemrosesan data menangani nilai duplikat dan hilang studi kasus terbimbing. Oke. Soal 8 dan 9. Oke. Saya coba buka dulu ya soalnya. Sorry, kok bukan yang ini ya? Bukan yang ini, Mas. Sorry, oke. Sorry, saya salah buka. Masuk ke sprint kedua ya, kalau nggak salah. Sprint kedua ya? Di data scientist. Oh. Oke, Mas. Sorry. Tadi saya salah buka ternyata. Kalau Mas Yose sendiri ada kesulitan tersendiri kah? Kira-kira yang di soal tersebut? Dua soal tersebut? Iya, nggak ngerti sama sekali. Yang soal 8. Soal Oke. 8 yang saya nggak ngerti sama sekali itu harus perintahnya apa. Soalnya itu ada apa, dari itu kan terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Cuman kayaknya saya nggak paham maksudnya gimana gitu. Biasanya soal-soal yang lain saya bisa gitu, cuman yang ini saya nggak paham. Oke. Di sini ya? Di Jupyter Notebook ya? Sebentar. Oh, sorry, salah. Di sini ya, studi kasus terbimbing. Nih, menangani nilai yang hilang dan nilai duplikat, terus itu ada lagi subbabnya di bawahnya yang kasus terbimbing. Nah, itu dia. Oke. Siap. Yang soal nomor 8 sih, Mas. Oke, soal nomor 8 ya. Waduh, ini saya baru sampai kuis 3. Coba saya cek dulu. Oke. Ini soal nomor 8. Yap. Oke, kita bahas soal nomor 8 ini. Jadi kan kita diminta untuk menghitung jumlah nilai numerik. Sorry. Ya. Oke. Kita mulai menghitung jumlah nilai numerik yang hilang untuk setiap gender. Tuh. Berarti kita ada punya kolom apa aja nih? Berarti kita ada punya dataset, kemudian ada kolom age, ada alcoholic drink, kemudian ada kolom juga oke. Ini sepertinya ini ada error karena ini age tapi di sini dia usia ya.
Ya itu numeric kolomnya harusnya nggak bahasa Indonesia, Iya, diganti benar. dulu Bu, Ya, age, height sama weight, ini kalau nggak salah ada bug ya. ada bug ya. Iya, Terus oke, yang oke. di bagian bawah tuh yang print jumlah nilai usia yang hilang berdasarkan gender itu harusnya satu doang tuh harusnya tuh. Ada 2 apostrof. Oke, benar. Oke, thank you Mas. Coba saya jalankan dulu ya. Kita coba jalankan kodenya. Nah, oke. Jadi sebenarnya intinya kita diminta untuk melakukan looping. Pertama kita diminta kan melakukan looping ya. Dan untuk menghasilkan missing value di tiap kolom ya. Di tiap kolom age, Ya. height, dan weight ya. Nah, kalau misalnya kita lakukan seperti ini, kita ini nggak bisa ya? Oke. Ya. Oke, mungkin kita bisa mulai dengan dari bawah dulu ya. Ini kan dibilang tambahkan hasilnya ke missing values. Jadi kita diminta missing values ini kan list ya. Ya. Nah, jadi kita pertama-tama, jadi tujuan utama kita adalah membuat loop yang nanti akan menghasilkan nilai atau berapa jumlah missing value di tiap kolom age, height, dan weight. Kemudian kita simpan ke list missing values ya. Jadi kan di sini missing values ada 3 indeks ya, 0, 1, 2. Jadi dia missing values-nya list dengan 3 yang ada 3 elemen ya, gitu. Jadi mungkin pertama-tama kita akan perlu dulu buat missing values list missing values-nya sendiri berupa sebuah list kosong gitu. Nah, nanti kita akan looping karena kan kita diminta hitung nilai yang hilang untuk setiap gender. Oke. Untuk setiap gender dengan memanggil value counts pada kolom gender yang telah difilter ya. Pertama kita perlu filter dulu berdasarkan drink preference menggunakan ISNA bahwa kolom pada literacy loop memiliki nilai yang hilang. Oke. Jadi kan kalau misalnya kita mau filter nilai yang hilang saja, berarti kita bisa gunakan ini kan, drink preference, kemudian kalau misalnya kita mau melihat nilai yang hilang di kolom age misalnya, kita bisa slicing atau kita filter dengan cara ini kan ya, drink preference, kemudian di dalam tanda fungsiku kolomnya misalnya age. Kemudian kita kan is. Nah, ini. Salah. Ini harusnya di dalam ya. Ini kan artinya kita memfilter data frame drink preference di mana di mana data di kolom age itu missing ya, 0 gitu. Dan kemudian kalau misalnya kita menghitung nilai yang hilang untuk setiap gender, berarti kita bisa tambahkan lagi slicing ya atau filtering, bukan filtering. Kita bisa pilih kolom gender gitu. Kolom gender. Nah, ini artinya kita kan tadi sudah filter drink preference hanya menampilkan yang nilai age-nya missing 0 ya. Dan kemudian kita spesifik, kita mau pilih kolom gender saja gitu. Nah, mungkin biar lebih jelas, coba saya ini kali ya. Kita jalankan saja. Kita print. Cukup lama ya. Nah, oke. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Karena kita tadi sudah memfilter yang data frame ini, dan kita cuma tampilkan kolom gender saja gitu. Dan terakhir, kalau misalnya kita tambahkan value counts di belakang, kita akan menghitung
jumlah masing-masing berapa female, berapa male di dalam kolom gender ini ya, gitu. Jadi kalau value counts itu intinya menghitung berapa sih jumlah dari tiap value yang berbeda di dalam satu kolom. Jadi kalau misalnya di sini ada female, ada male, kemudian ada mungkin ada gender lain gitu ya, nanti akan kelihatan berapa sih masing-masing jumlahnya gitu di dalam kolom tersebut ya. Nah, itu sih yang sebenarnya diminta sama soal ini. Oops, oke. Value counts. Tapi kan ini baru kolom age saja. Nah, kita diminta untuk looping di tiap kolom ini ya, age, height, dan weight. Nah, jadi nanti kita bisa lakukan looping ya. Nah, ini. Jadi di kolom gender ya, ada 20 female dan 16 male gitu. Dan kita di kolom gender yang di mana drink preference-nya 0 ya. Age-nya itu 0 gitu. Nah, berarti kita bisa membuat looping-nya seperti ini ya. Misalnya jadi kan kita looping dari kolom ini, berarti jadi misalnya for calls in numeric columns. Tuh. Oops. Nah, ini kita bikin indexing. Nah, kita bisa lakukan ini ya, sintaks ini, tapi kolomnya karena sesuai karena kita looping, jadi kita masukkan calls ya di dalam sini. Karena kan kita pengen melihat ya nilai hilang di kolom gender. Berapa nilai female dan male untuk tiap filtering ya. Filtering tiap kolom gitu. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti ini, kemudian kita simpan nilainya ke dalam missing values ini gitu. Dengan cara kita append ya. Di missing values, kemudian kita append. Seperti ini. Itu. Dan ini harusnya kalau kita jalankan nah, jadi hasilnya seperti ini. Gitu. Cukup kira-kira menjawab kah, Mas Yose? Bentar, lagi mencerna, Mas. Oke, siap. Memang Mas David, ada pertanyaan salah dikit. Ini kalau value counts itu tidak mesti di dalam kurungnya itu tidak mesti tertulis kayak drop na gitu ya, sama dengan false atau true gitu, enggak ya? Nggak perlu sih, Mas. Bisa langsung value counts gini, atau kalau misalnya tadi kayak drop na itu, jadi dia kalau misalnya di dalam kolom gender ada, nah kalau misalnya drop na sama dengan true, ya gini ya, masalah. Jadi misalnya kalau di kolom gender ada null values, dia akan di drop sih, seingat saya. Tapi nggak harus ada parameter ini sih. Oke, ya, thank you. Siap, Mas. Oke, Mas, Yes, silakan, itu Mas. saya agak bingung pas pada saat sebenarnya kan ada ini Mas ngerjain sesuai dengan apa yang diinformasikan di soal di atasnya ya. Nah, Betul. itu pas saya klik yang petunjuknya tuh terus dia ada lagi tuh filtered data gitu. Saya jadi makin bingung pada saat itu kan, ini sebenarnya ada apa lagi, kok ada filter data lagi, ternyata dengan cara seperti ini aja udah berhasil gitu. Nah, cuman yang saya mau nanya, petunjuknya apa sih itu, maksudnya filter data itu buat, maksudnya merujuk ke yang tadi Mas bikin di atas ya?
Saya agak Sebenarnya bingung. ya oke, ini mungkin karena bahasanya ya. Sebenarnya filter Hmm. data itu merujuk ke sini, Mas, gitu. Oh, oke. Jadi yang drink preferences column ISNA ini, gitu. Jadi Oh, filter ini kan oke. kita sebenarnya memfilter untuk column age, kita memfilter drink preferences ini, data frame ini yang column age-nya 0 gitu. Makanya memang Hmm. agak aneh sih bahasanya. Oke, mungkin ini bisa Iya, agak jadi pusing. baik-baik. Oke, Hmm. Mas, gitu. Oke, ya udah. So far, Pak. Saya mau nanya yang numeric columns itu ada muncul age, height, sama weight itu dia maksudnya mendefinisikan variabel yang hendak di looping sebenarnya gitu ya, Mas ya? Betul, dia mendefinisikan ya kolom yang mau kita analisa atau kita looping gitu sih, Mas. Hmm, Gitu. oke. Kalau misalkan ini perintah ini Mhm. diterjemahkan ke Excel itu kayak gimana sih, Mas? Di Excel itu jadinya apa sih stepnya gitu? Oh, di Excel ya? Oke. Eh, oke, coba langsung kita coba kita ini ya. Oke, Saya selalu jadi kebiasaan ngolah data itu pakai Excel. Pas pada saat disuruh ke Python, saya jadi bingung aja ini sebenarnya kan biasanya karena visual data itu di Excel itu saya udah tahu datanya, oh kalau gua filter jadi hasilnya begini nih gitu ya. Cuma kalau misalkan ngerjain di Python kan kagak kelihatan ya datanya hasilnya seperti apa sih gitu. ya Jadi saya mungkin selalu ngarahinnya itu ke Excel. Oh, kalau Excelnya kayak begini, ya berarti di Python kayak gini. Jadi saya bisa dapat pegangan gitu. ini saya coba bikin dulu ya. Saya juga Heeh. pertanyaan menarik sih. Ini kalau satu, ini email mail misalnya. Ups. Oh, oke. Ya, oke. Jadi sebenarnya dari soalnya, kalau kita lihat sebenarnya di dataset ini ya, itu tuh di tiap kolom age, height, dan weight itu ada beberapa yang missing value. Ada yang 0 Oke. gitu ya. Oke. Sorry. Eh, Nah, itu ada beberapa yang missing value gini ya. Misalnya ini kosong, ini kosong, ini kosong gitu. Hmm. Nah, jadi yang dimaksud soalnya itu misalnya untuk kolom age nih. Kolom age. Nah, kita filter yang misalnya kita kolom age aja ya. Ini kan ada satu baris doang ya yang nilainya 0, missing value. Artinya kita pilih dulu di kolom age baris mana yang nilainya sorry, kita 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 filter table ini yang kolom age-nya 0. Jadi kan cuma satu baris tuh. Tuh. Kemudian kita hitung ada berapa gender female dan gender male di di data frame tersebut gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya lebih jelas gini ya. Nah, ini kan ada kalau misalnya kita evaluasi kolom age, kita lihat ada berapa baris sih yang kolom age ini nilainya 0. Oh, ternyata ada 2. Ini sama ini kan. Nah, kita filter, kemudian kita bentuk sebuah data frame baru ya. Kayak gini. Nah, kemudian kita hitung kolom gendernya, ada berapa female, ada berapa male. Gitu sih. Oh, Kira-kira gitu, Mas. oke, oke. Semoga lebih Paham. kebayang ya, Mas. Siap. Iya, Um, oke. Thank you, Mas David.
Oke, ya, sama-sama. Tapi kayaknya ada Mas networknya. David. Ya, sorry. Silakan, Mas. Oh, Mas mau nanya, Mas. Ya, Ini jadi saya lagi di bagian sandbox yang RDD itu loh, Mas. sandbox ya. Oke. Resilient atau apa gitu. Saya ingin minta penjelasannya sedikit aja sih, kayak yang kayak PySpark atau Oh, oke. udah tahu, Mas? Sebenarnya saya juga belum explore yang sandbox karena sebenarnya kalau hasil diskusi saya dengan Mas Joko juga, sebenarnya kalau sandbox itu sebenarnya nggak mandatory sih, itu optional doang sih, Mas. Jadi saya juga belum explore sejujurnya. Gitu. Oh gitu, oke. Iya, mungkin kalau nggak bisa taruh di kolom chat, siapa tahu nanti, sorry, maksudnya di grup chat. Jadi saya nanti bisa coba lihat dan kalau ada pertanyaan bisa saya coba jawab sih, Mas. Oh soalnya ini sebenarnya bukan kayak soal gitu sih, Mas. Jadi kayak Oh, oke. theoretical aja sih penjelasannya. Gitu loh paling. Eh, Bukan ya, kayak dari soal gitu sebenarnya. Tapi kalau misalkan belum dieksplor nggak apa-apa, Mas, nanti aja. oke ya. Makasih, Justru Mas. belum dieksplor sih. Ya, sorry ya, Mas, Oke, belum Mas. bisa jawab sekarang. Makasih ya, Mas. Oke, ya. Oke. Thank you. Oke, tadi kayaknya ada chat. Oh, ini dari Mas Zulfan. Mungkin kalau yang diminta development itu jadi seperti ini, Mas, filter data. Oh ya, oke. Mungkin bisa, ya benar. Bisa juga kayak gitu sih, Mas, Mas Zulfan ya. Jadi kalau dari Mas Zulfan, ini filter datanya, jadi kayak gini ya, filter data. Two steps ya. Kalau tadi Mas David kerjain itu langsung satu steps ya. Iya, betul. Ini jadi two steps gitu. Jadi filter data ini yang filternya, kemudian yang value adalah filter data, kemudian value counts. Benar. Ini bisa juga. Oh, oke. Sorry, Sip. ini value. Ya, bisa juga sih. Hasilnya harusnya sama aja. Ya. Thank you, Mas Zulfan. Ya, thank you Mas Zulfan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, Mas Yose? Oh, soal nomor 9 juga ya? Soal 9 itu saya udah ngerjain tapi dianggap masih salah. Saya bingung salahnya di mana sih. Dianggap masih salah. Oh, oke. Mungkin kita juga bisa langsung juga ini kali ya. Oh, oke. Boleh Mas, minta tolong. Boleh ya, kita coba. Jadi kan kalau ini kayaknya lebih straightforward ya. Kita diminta untuk group by, titik preferences, berdasarkan gender, pilih numeric columns, oke, dan panggil metode min, simpan hasilnya dalam variabel dalam min values, kemudian median values, oke. Jadi ini kan ya yang kita diminta min values dan median values. Nah, kalau untuk min values kita diminta untuk melakukan group by, titik preferences kan ya, titik preferences, kemudian ya kalau untuk sintaks group by pakai dalam kurung, kemudian kita taruh kolom yang ingin kita kelompokkan ya. Sesuai soal dia gender, kemudian pilih kolom numeric columns. Nah, untuk memilih numeric columns ya sama seperti kita melakukan filter, bukan melakukan filter. Ya memilih kolom dari data frame ya. Jadi menggunakan kurung siku. Nah, karena kita diminta pilih kolom numeric columns, jadi kita langsung tambahkan saja numeric columns, kemudian min, untuk mendapat min values-nya. Nah, kalau untuk median, sintaksnya sama, mirip, tapi membedakan adalah untuk mencari median, kita gunakan fungsi median. Kayak gini. Coba kita periksa ya. Kalau Mas Yose kayak gini kah? Oke. Kayak error-nya kayak gini ya?
Iya, kodenya persis sama kayak Mas David dan errornya persis juga sama kayak begini. Oke, oke. Sorry. Ya, ini sintaksnya udah benar. Cuma ini Ah, ada kesalahan di sini nih. Ini oke, karena ini kan ditranslate dari bahasa Inggris. Ini harusnya min-nya. oh, oke. Ini Ya, ya, ini ya. juga bug sih ini. Nah, betul, Mas Ulvan. Ya, kayaknya ada yang pernah nanyakan juga di grup chat. Oke, nanti harus kan saya jadikan feedback juga buat teman-teman yang platform nah ini. Oke, Mas, itu kalau kode udah benar, ini doang sih salahnya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang stuck di sini juga ini ya, ini diganti jadi min-nya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah, Mas Yose? Udah, itu Oh aja. iya, Clear. Thank you, siap. Mas David. Thank you Mas Yose. Thank you Mas Ulfan. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman yang lain ada pertanyaan mengenai ya ini yang studi kasus terbimbing ini. Kalau misalnya belum ada, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, yang dari Google Form. Kak David, Oh ya, silakan Mas. ya yang tadi kan yang nomor 8, nomor 9 itu kan banyak bug ya. Kalau Iya, kalau kita kadang misalnya sintaknya sudah mengikutin ini, cuma kadang bug yang kecil itu kita nggak aware gitu ya. ya. Nah, yang seperti ini di depan banyak nggak ya Kak David ya? Atau misalnya yang sudah ketemu mungkin bisa langsung kita perbaiki gitu, sehingga yang kecil-kecil ini lumayan bikin pusing juga, kita nggak nemuin yang mana ini gitu ya penyebabnya ternyata. Iya, jujur kayaknya saya juga belum explore ke belakang dan kayak gimana. Mungkin bakal ada beberapa bugs juga kayak gini. Tapi ini akan nanti saya coba langsung raise ke itu juga ya, ke tim yang responsible buat platform ini supaya karena kalau misal sebenarnya kalau nggak dicobain juga nggak ketemu kan ya. Saya kan juga coba explore juga sih sampai ke belakang-belakang kira-kira ada bugs-bugs lain nggak ya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak stuck tapi udah yakin nih sintaksnya benar, hasilnya juga benar, ya mungkin drop itu ya. Kalau bisa DM atau mungkin taruh di grup chat dulu gitu. Siapa tahu itu memang bugs gitu sih. Mungkin kayak gitu ya untuk saat ini Mas. Tadi Mas Fatkur. Ya, makasih Kak David. Ya, thank you feedbacknya dan ya mohon maaf juga kalau misalnya masih banyak bugs-nya juga nih. Mas David, sorry, mau nanya satu lagi, Mas. Silakan Mas. Tadi saya perhatiin Mas David ada apa namanya, ngebikin apa yang kode yang sebelumnya itu aktif kan ditambahin pagar di depannya ya. Oh ya. Ada Aha. cara cepat nggak sih kalau misalkan ini contohnya yang print ini adalah main-nya, print main values dan sampai median values itu bisa langsung dibikin semuanya itu dalam bentuk pagar, itu bisa cepet, cara cepetnya ada nggak Mas? Daripada Sebenarnya ngetik satu persatu gitu. sebenarnya bisa. Kita bisa gunakan kontrol kemudian slash kontrol turun garis miring. Cuma nggak tahu kalau di sini nggak, kayaknya kalau di platform nggak bisa. Oh, di platform nggak bisa ya? Iya, cuma kalau misalnya nih saya lakukan di Jupyter Notebook, ini saya ketikkan kontrol Heeh. kemudian itu langsung kontrol dan garis Slash miring. itu yang di atasnya tanda tanya ya, bukan yang backslash ya? Yang ini ya, yang ini Mas. Yang di atasnya ada tanda tanya ya, buttonnya ya? Iya, betul, betul. Ya. Oh, oke. Iya, iya, iya. Oke, itu apa? Kadang membantu itu kalau misalkan pengen mau Oh, ngetes gitu beberapa part tertentu gitu. ya shortcut gitu ya. Iya, Nah, ini oke. slash gitu. Buat Oh, teman-teman. oke. Siap. Thank you Mas David. Siap, sama-sama. Tapi nggak tahu di platform sepertinya tidak bisa. Ya, mungkin harus manual dulu. Oke, adakah pertanyaan lain, teman-teman?
Oke, kalau nggak ada, mungkin kita masuk ke ini ya, tadi ya pertanyaan dari Kak Nabela, bisa tolong dijelaskan mengenai fungsi AGG ya, agregat. Oke. Ya, jadi kalau fungsi agregat itu, ya AGG, itu adalah bagian dari grup by ya. Nah, kalau misalnya kita coba pakai data ini ya, DF ini, oke, misalnya kita mau Aku ada pertanyaan yang lebih spesifik yang oke. bentar. Oh, ada. Yang Silakan, ini Kak. stuck di sini di Oke. question yang itu. Saya coba buka dulu ya. Salah. Harusnya di sini. Ini misi yang lain. Mana agregat ya? Yang soal yang mana ya, Kak? Nomor 3, soal 3. Nomor 3 ya. Atau mungkin bisa coba di soal 2, sorry. Apa bisa dicoba copy soalnya? Oke, thank you. Terus yang ini ya. Yang hitung tingkat konversi, di mana konversinya adalah pembelian setiap sumber traffic. Oke. Saya copy dulu. Oke. Ini sorry agak sedikit memotong. Ini ada dari Kak Mario. Kalau kasih saran kalau misalnya stuck banget, rasa sintaksnya itu benar, hubungi chat kontak support dulu yang ada di kanan bawah. Oh, yang ini ya? Ini. Oke. Jadi bisa ke sini nih buat chat kontak supportnya. Bisa diarahin apa yang salah. Oke. Nah, ini informasi yang menarik. Thank you, Mas Mario, untuk tipsnya. Jadi mungkin teman-teman yang stuck banget, tapi yakin sintaksnya benar, bisa coba cara itu ya. Oke, coba kita saya ke sini dulu, saya copy. Aduh, salah. Kayak gini ya. Oke. Itu tadi soal nomor 3 ya, Kak? Atau soal nomor 2? Soal nomor 2 ya? Nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2. Nah, jadi kita, ini saya juga buka di sini. Hitung tingkat konversi, di mana konversinya adalah pembelian untuk setiap sumber traffic. Oke, simpan hasilnya di kolom baru, logs group, conversion, tampilkan table logs group. Oke. Ya, kalau ini harusnya kita tutup ya. Oke, anyway. Nah, tapi kalau misalnya agregat gini, kan kita pertama kita filter dulu ya, di mana source-nya oke, ini kita yang dimaksud soal ini adalah oke. Jadi kalau misalnya log source-nya adalah tidak ada ya, atau kosong,
kita ganti menjadi email, kemudian kita logs group berdasarkan source, kita agregat purchase consume ya. Atau mungkin kayaknya lebih enak kalau saya langsung ini aja ya. Kita lakukan di sini kali ya. Oke, kalau ini mohon bersabar ya. Oke, ini kalau purchase harusnya gini. Tingkat konversi. Oke, tingkat konversi ya. Ini soal nomor 1. Soal nomor 1. Nah, oke. Soal nomor 1 sebenarnya sama ya kayak jawaban soal nomor 1 itu mirip seperti yang di soal nomor 2. Jadi kayak kita cuma melanjutkan yang soal nomor 1-nya ya di soal nomor 2 ini. Kan kalau yang di soal nomor 1 ini kita pertama mengganti yang source-nya kosong menjadi email gitu ya. Kemudian kita group jadi berdasarkan source-nya. Kan sekarang source-nya ada konteks, ada email, ada other, ada undev ya. Kemudian kita agregat berdasarkan kolom purchase. Jadi kita hitung count-nya ada berapa di kolom purchase yang source-nya adalah konteks, itu jumlahnya ada berapa. Jumlah dalam hal ini itu ya, berapa baris harusnya. Kemudian sum adalah penjumlahannya gitu. Jadi nilai purchase-nya ada berapa. Mungkin akan lebih kelihatan kalau misalnya kita coba seperti ini ya. Kita lakukan. Ini kita bahas dari soal nomor 1 dulu ya, Kak. Sorry. Logs source. Kayak gini. Kita jalankan. Nah, ini kan ada 200.000 baris ya. Nah, jadi fungsi agregat ini sebenarnya saya coba jelaskan lagi. Source dan purchase. Bukannya di printnya logs group ya? Ini mau memperlihatkan ini sih, kalau fungsi agregat itu kayak gimana sih cara kerjanya gitu. Sebenarnya kan setelah kita melakukan filter ini, kita mengganti data, kita ngisi nilai yang kosong menjadi email di kolom source. Kalau misalnya kita print logs ini, kan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi sebenarnya agregat itu kita pertama kelompokkan dulu berdasarkan source-nya, ada other, email, konteks, dan undev ya kalau nggak salah. Kemudian kita hitung tuh untuk tiap source ini yang other misalnya. Ada berapa sih jumlah baris purchase-nya gitu. Atau ada berapa baris other di dalam data frame ini. Kemudian ada berapa baris email di dalam data frame ini. Nah, itu untuk count. Kemudian untuk sum. Karena kan purchase-nya itu 0 sampai 1 ya. Cuma 0 sama 1. Jadi kita jumlahkan nih. Untuk email ada berapa yang ada berapa penjumlahan dari kolom purchase khusus untuk source email, kemudian untuk kolom untuk source konteks
penjumlahannya ada berapa gitu. Nah, kalau yang untuk nomor 2, kita kan diminta hitung tingkat konversi, di mana konversinya adalah pembelian ya, untuk setiap sumber traffic. Oke. Jadi setelah kita lakukan grup, kan tadi hasilnya adalah kayak gini ya. Sebelumnya kan hasilnya adalah gini. Nah, conversion itu kalau misalnya kita lihat di atas, conversion itu kan adalah pembelian dibagi kunjungan ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya pembelian itu diwakilkan oleh sum dari purchase. Sorry, kok sum dari purchase? Dari kolom sum. Kemudian kunjungan adalah diwakilkan oleh count. Jadi kita sebenarnya tinggal membuat conversion ya dengan logs count. Oh sorry, ini karena dia ada kolom purchase ya, purchase. Kemudian kita pilih sum. Kemudian dibagi. Sorry, ini bukan logs group ya harusnya. Logs group. Dan logs group. Ini adalah purchase. Kemudian count. Gitu. Jadi ini sih sebenarnya yang diminta soal adalah ini. Jadi karena sum itu kan sebenarnya ya pembelian ya. Count itu bisa dikatakan traffic atau berapa jumlah kunjungan yang masuk untuk tiap source ini. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Coba di print bisa nggak? Keluar nggak? Soalnya aku nyoba ini nggak bisa. Oke, kita coba print ya. Conversion. Ya hasilnya sih kayak gini ya. Kita coba beri. Kalau Kak Nabila bisa keluar hasilnya kayak gini atau? Kayak tulisannya outputnya salah, kayak di source-nya gitu. Oh, okay. Karena kan kesimpannya di logs group conversion. Simpan hasilnya di kolom baru. Oke. Simpan hasilnya di kolom baru logs group conversion. Oke. Got it. Jadi kalau ini berarti kita tinggal ganti aja ini jadi logs group conversion kayak gini. Jadi kita membentuk kolom baru. Tampilkan. Oke, berarti yang ditampilkan adalah logs group-nya. Coba ya. Nah, kayak gini. Kayak gini ya, Kak Nabila. Apakah ada pertanyaan lain? Atau ada yang kurang jelas? Oke, ini ada mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah berhubung jamnya sudah jam 9. Mungkin dari pertanyaan terakhir dari Mas Daniel. Mau tanya, saya coba copy dulu ya ke sini. Oke. Kalau ini dari mana ya, Mas Daniel? Soalnya, apakah dari platform atau dari? Dari platform? Aku udah nyoba nih Mas. Yes. Sorry, barusan nggak bisa lanjut gitu. Tulisannya outputnya salah, periksalah variable outputnya gitu.
Salah di variable bagian output. source-nya. Oke. Kalau gitu mungkin bisa coba taruh di grup chat atau DM ke saya, Kak, biar saya lihat ini ya. Oh, itu mungkin coba refresh tuh, kata Kak Vero. Udah sih, udah beberapa kali. Ya. Atau mungkin boleh, kalau misalnya masih error, boleh coba di screenshot ya. Errornya di mana. Nanti coba saya lihat. Logs group. Oh, yang di print cuma logs grupnya aja coba. Nggak usah kasih conversion. Oh, oke. Saya bukan nanya soal. Oh, oke. Cuma mau tanya kenapa drop duplicates-nya nggak bisa menggunakan in place true ya? Biar tahu bisa kapan pakai in place. Oh, oke. Kalau saya sambil jawab pertanyaan dari Mas Daniel ya. Kalau drop duplicates itu coba lihat lagi. Stock drop duplicates. Oh, oke. Karena kalau ya, kalau penggunaan drop duplicates itu kita nggak, kalau misalnya oke, sebentar. Saya pastikan dulu ya. Ya, harusnya sih bisa ya pakai in place. Ya, benar. Harusnya sih kalau misalnya pakai in place, jadi kalau misalnya drop duplicates, kita nggak perlu melakukan kayak gini nih. Kita nggak perlu assign menjadi stock. Karena dia ini udah otomatis. Kalau misalnya kita melakukan in place sama dengan true, nah ini sebenarnya dia udah langsung mengganti si data frame stock itu secara otomatis. Jadi kita nggak perlu assign dia ke data frame stock lagi. Jadi kan tadinya kayak gini nih. Nah, kalau pakai in place sama dengan true, sebenarnya kita nggak perlu melakukan kayak gini. Kita kayak gini aja. Gitu, Mas Daniel. Nah, kayaknya nggak bisa dijalankan karena saya nggak ada datasetnya nih ya. Oke, mungkin kalau kalau data frame dev ini ya. Oh, bisa. Maksudnya? Udah bisa nggak? Apakah udah bisa, Mas? Ya, karena kan saya nggak ada dataset ini. Saya belum download. Nah, itu karena kebetulan saya pakai Jupyter lokal. Jadi saya nggak bisa itu. Ya, sorry. Saya ini menggunakan Jupyter lokal, bukan Jupyter dari platform soalnya. Jadi saya nggak bisa langsung praktekin, maaf. Tapi kalau misalnya kita coba pakai, itu kalau dijalankan saya error ya? Oke. Seharusnya sih bisa ya kalau reset. Kalau misalnya reset index, oke.
Ya, kayaknya karena ya ini saya dapat contekan dari Mas Joko, mungkin karena di double sama reset index kali ya. Mungkin bisa dicoba kalau misalnya reset indeksnya nggak dihapus gitu. Jadi kayak gini, kemudian di bawahnya stok sama dengan stok dot reset index, dan tadi apa ya? Oke, reset index. Terus, kayak gini. Ya, oke. Ya, kalau tanpa reset index bisa ya? Ya. Jadi mungkin karena dia ada reset indeksnya ya. Itu oke. Ya, jadi kayaknya reset index itu harus dalam proses yang berbeda nih. Jadi nggak bisa dalam satu baris sekaligus gitu. Karena dia masing-masing ini, kalau kita menggunakan in place, dia masing-masing baris ya, drop duplicates dan reset index akan langsung mengubah data frame-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita gabung gitu, ya kayak nggak tahu nih, dia bakal error sih gitu. Karena dia prosesnya jadi kayak bingung Python-nya. Oke. Ya, karena kalau pakai in place ya. Cuma kalau misalnya nggak pakai in place, mungkin bisa nih. Ini saya di info dari Mas Joko. Thank you Mas Joko. Katanya kalau tanpa in place bisa digabung gitu. Cuma kalau kita misalnya pakai in place, karena ada reset index ini, jadi nggak bisa digabung gitu. Siap. Oke. Thank you Mas Daniel ya, sama-sama. Mungkin thank you juga Mas Joko bantuannya, contekannya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi kah teman-teman? Mungkin oke, mungkin karena waktunya sudah 9.15 sebenarnya. Dan ya, kalau pertanyaan dari Google Form juga semuanya sudah kita bahas. Jadi mungkin akan saya akhiri sesinya pada malam hari ini ya teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga membantu dan tetap semangat untuk belajarnya teman-teman. Terima kasih semuanya. Thank you.